Smartphone ini mungkin menjadi salah satu pertanda bahwa dunia smartphone berkembang dengan sangat luar biasa cepat. RAM 2 GB merupakan barang yang langka 2 tahun yang lalu. Namun sekarang bisa hadir di smartphone yang dibanderol kurang dari 1 juta aja. Inilah Evercost Winner Y Ultra. Dari awal saya dengar smartphone ini memang agak sulit dipercaya sob. Smartphone ini memiliki kapasitas RAM yang setara dengan smartphone flagship 2 tahun yang lalu. Bisa hadir dengan harga 999.000 saja. Sekarang udah naik sih 100.000. Dijual di Lazada sama di toko 1001.com ya sob. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Jadi tinggal klik dan langsung beli aja. Tanpa lebih lama lagi kita mulai reviewnya. Dari awal buka kotaknya sih nggak berekspektasi dapat smartphone yang desainnya bagus dan mewah ya. Secara harganya segini gitu. Ternyata ya emang benar tampilan mukanya standar sih sob, nggak ada spesialnya. Pas diputar lumayan ganteng juga loh belakangnya. Ada guratan manis kayak Asus Zenfone 2 dan logo Evercost-nya pun chrome. Di bagian kamera juga ada uliran logamnya jadi lumayan ganteng. Tapi kok ada tulisan ini ya? Perlu nggak sih? Kayak plat nomor. Bobot smartphone ini cukup terasa, tapi yang nggak berat-berat amat ya. Dimensi smartphone ini juga masih memungkinkan untuk penggunaan satu tangan. Tombol power dan volume rocker juga duduk manis di lokasi yang pas. Nggak ada backlight di 3 tombol kapasitifnya sih, tapi karena punya aksen chrome, walau gelap masih kelihatan loh sob, asal masih ada cahaya aja ya. Jadi kelihatan agak mantul gitu. Overall, desainnya memang nggak wow luar biasa oke banget, tapi masih di atas ekspektasi saya. Good job Evercost. Spesifikasi memang menjadi bagian yang paling seksi untuk menjual smartphone Android. Untuk Evercost Winner Y Ultra ada beberapa bagian yang terlihat luar biasa seksi. Yang utama tentu di sektor prosesornya. Membawa prosesor quad-core plus RAM 2 GB jelas terlihat cukup seksi buat harga segini. Memori internalnya juga cukup lega dengan 16 GB. Dilengkapi kamera 8 MP dan kamera depan 2 MP. Lumayan oke lah ya, tapi nggak semua bagus sih. Seperti layar yang masih FWVGA dan baterai yang masih 2100 mAh plus masih belum 4G. Hasil Antutu benchmark dari smartphone ini sebesar 21 ribuan. Hasil yang lumayan bagus buat smartphone sekelasnya. Memang dia membawa prosesor yang belum pernah saya dengar, namanya Spreadtrum. Tes main gamenya sekelas Need for Speed No Limits lancar tanpa adanya frame drop. Shadow Fighter juga bisa. Fast Furious Legacy juga jalan tanpa kendala. Tapi untuk performa sehari-harinya saya rasa sedikit kurang gesit aja, bukan lag ya. Cuman saya lebih suka kalau transisinya lebih cepat. Memori internalnya yang 16 GB bisa dibilang luar biasa untuk smartphone dengan harga segini. Game jadi bisa muat banyak, terlebih aplikasi bisa dipindah ke memory card. Sayangnya udah coba-coba nyolok USB on the go masih belum support. Ya, namanya juga harganya segini. Untuk sensor yang ada hanya sensor esensial saja, bahkan minus ambient light sensor, jadi nggak ada auto brightness-nya. Ya cukup dimengerti lah, ternyata RAM yang 2 GB-nya makan korban. Tapi tentu hal ini dapat dimaklumi. Menggunakan layar 5 inch dengan beresolusi FWVGA bisa dipahami. Karena smartphone dengan harga yang sama juga pasti pakai resolusi yang sama. Sayangnya hanya mensupport 2 sentuhan saja. Buat sehari-hari nggak akan ada masalah sih, tapi mungkin akan jadi masalah buat sobat kalau main Fruit Ninja. Emang masih ada yang mainin ya? Refleksi juga masih cukup terlihat, jadi agak sulit jika digunakan di bawah terik matahari. Berjalan pada Android Lollipop 5.1 terhitung bagus. Di Android versi ini sobat akan mendapatkan user interface khas Android yang ringan dan multitasking yang berjalan nikmat. RAM yang 2 GB menambah smooth transisi antar aplikasi yang berjalan. Enak sih sob, tapi saya masih punya keluhan di bagian sini. Ada beberapa bloatware yang terhidang sedari awal sobat pakai smartphone ini. Yang pertama dan yang paling nyebelin adalah aplikasi dari Evercost sendiri, namanya Everstore. Ngasih semacam notifikasi yang seperti iklan kayak begini. Please deh bro, ini tuh gak enak banget. Kalau lagi chatting nunggu gebetan terus ada notif kayak gini kan gak asik. Untungnya bisa di-uninstall si Everstore ini. Tapi ada juga yang gak bisa dihapus kayak Clean Master. Kan rese. Membawa baterai dengan kapasitas 2100 mAh agak membuat saya was-was. Kuat tahan seharian nggak sih baterainya? Sayangnya kekhawatiran saya benar. Dengan pemakaian berat ala saya, smartphone ini hanya kuat menemani setengah hari saja dengan screen on time sebesar 2,5 jam. Buat pengguna ringan mungkin cukup, mungkin. Tapi buat pengguna sosial media edik atau bahkan gamers, battery life seperti ini tentu tidak akan cukup.
Buat kamera, bawa kamera dengan resolusi meyakinkan sih, 8 megapiksel dengan autofocus. Hasilnya, ya gitu deh sob, saya nggak tega ngebahasnya. Intinya cukup buat motret sekenanya aja. Adanya fitur autofocus menyelamatkan kamera ini. Kamera depannya yang 2 megapiksel juga nggak jauh beda. Terlebih sudutnya cukup sempit, jadi kalau selfie disarankan pakai tongsis. Karena kalau enggak, ya mungkinnya jadi ukuran pas foto aja, terlalu deket. Untuk perekaman videonya juga ya gitu deh. Resolusinya sih bisa sampai Full HD ya, tapi ya seperti ini hasilnya. Untuk kamera depannya bisa merekam hingga resolusi 480p saja atau VGA. Kesimpulannya adalah kadang harga memang nggak pernah bohong. Bukannya smartphone ini nggak bagus ya sob, justru di beberapa tempat Evercost Winner Y Ultra ini justru cukup baik di sektor gaming dan multitasking contohnya. Tapi ada bagian yang terlihat dikorbankan seperti sensor, kamera, dan baterai. Tapi tentu saja saya sangat memaklumi karena harganya hanya 999.000 saja. Kayaknya nggak ada deh, atau mungkin saya belum nemu HP dengan harga segini yang bisa main game seperti itu. Intinya semua kembali kepada sobat, sesuai kebutuhan atau tidak. Kalau budgetnya sekitar 1 juta tapi mau smartphone yang bisa main game dan sosmednya lancar, tentu sobat bisa ambil smartphone ini. Kalau mau smartphone yang kameranya bagus, baterai tahan lama di harga segini, maka saya sarankan untuk nabung lagi. Karena emang nggak ada atau belum ada smartphone yang kamera bagus dengan harga segini ya. Sekian dari Moldi, semoga ulasan tadi membantu sobat yang sedang mencari smartphone. Jangan lupa untuk kasih like kalau memang suka, biar makin semangat buat bikin video-video lagi. Subscribe biar nggak ketinggalan info-info smartphone keren lainnya. Di sini dengan Moldi dari Sobat HP dan Moldi out. Ak. Geger otak kamu Nana. Gak apa-apa, drop test. Angin, stoplah kamu.